Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, pagi hari ini perkenalkan saya Amir Thoyibi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sragen dari SMP IT Az-Zahra Sragen. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sarwoko SPDI terkait dilema etika dan rujukan moral. Assalamualaikum Pak Sarwoko. Waalaikumsalam Pak Amir. Selamat pagi, apa kabar hari ini Pak? Siap Pak Amir. Hari ini Pak Sarwoko kami dapat tugas untuk wawancara dengan pemangku kebijakan di sekolah terkait dilema etika dan rujukan moral. Jadi kurang lebih nanti ada 8 pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Pak Sarwoko, berkenan nanti untuk dapat menjawabnya. Gitu ya? Baik, pertanyaan pertama, Pak Sarwoko, selama ini kira-kira bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah? Oke, terima kasih Pak Amir selaku CGP yang hari ini melaksanakan tugas serangkaian dari kegiatan CGP semoga lancar semuanya Pak Amir ya. Baik, untuk dilema kasus atau rujukan moral dilema etika ini saya bersumber ya, yang pertama dari informasi dari guru maupun orang tua atau siswa, dan nanti ada informasi terkait dengan etika ataupun moral ataupun pelanggaran. Kemudian yang kedua juga dari penilaian kinerja guru, yang itu jadi sumber rujukan saya selaku kepala sekolah untuk menganalisis ya informasi yang ada itu Pak. Oke, berarti dari informasi guru, kemudian dari penilaian kinerja yang ada di sekolah gitu ya Pak Sarwoko. Baik, pertanyaan kedua Pak Sarwoko, selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk hal itu maka saya akan mengambil keputusan yang pertama adalah tidak mencemarkan nama baik sekolah selaku lembaga, kemudian juga menjaga kerahasiaan kasus itu supaya tidak menyebar kemana-mana. Itu bagian dari etika untuk menjaga aib ya ataupun pelanggaran yang ada, supaya tidak menyebar ke seluruh pegawai ataupun guru ataupun instansi yang lain. Gitu Pak. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan gitu? Ketika ada hal terkait etika moral, maka yang prosedur saya lakukan adalah yang pertama, informasi yang saya terima itu akan saya identifikasi atau bahasa istilahnya tabayun, saya cross check. Kemudian saya panggil pegawai ataupun siswa barangkali yang bersangkutan untuk saya minta keterangan ini kebenaran informasi itu untuk saling cross check. Kemudian adalah selanjutnya langkah-langkah berikutnya adalah penyelesaian. Kalau ada terkait masalah keluarga pegawai, barangkali ini perlu kita selesaikan bersama, duduk bersama dengan kepala sekolah untuk mendalami etika atau moral atau pelanggaran yang ada, sehingga supaya jelas tidak timbul fitnah ataupun istilahnya prasangka yang tidak baik seperti itu. Gitu, berarti beberapa prosedur dijalankan sekolah gitu ya. Kemudian yang keempat Pak Sarwoko, kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak Sarwoko anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Baik, terkait dengan penyelesaian dilema etika ini, saya ambil kebijakannya adalah menyelesaikan dengan keluarga. Jadi komunikasi yang baik, kemudian face to face untuk mencari atau mendalami masalah itu, kemudian memotivasi kebaikan, supaya terminal betul tidak ada pelanggaran etika. Maka tugas saya untuk menasihati untuk tidak mengulang kembali. Kemudian sama-sama untuk mengambil komitmen untuk tanda tangan bersama tidak mengulangi dilema etika ataupun moral yang sudah ada. Kira-kira ada beberapa tantangan nggak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak Sarwoko? Untuk tantangan pastinya ada ya Pak Amir. Jadi contoh misalkan ada peristiwa atau etika moral yang itu agak berat ketika itu berkaitan dengan keluarga pegawai, keluarga guru, jadi antara suami atau istri, atau mungkin keluarga yang itu berimpact yang berdampak kepada sekolah ini, menjadi tantangan berat juga supaya tidak masuk ke ranah masalah keluarga, tapi itu pun juga berpengaruh pada permasalahan di lembaga. Kemudian yang kedua adalah
ketika itu harus menjaga nama baik sekolahnya. Itu harus kita tantangan betul untuk sama-sama istilahnya etika moral atau juga itu bisa dijaga betul, tidak menyebar ke luar. Baik, Assalamualaikum. Kemudian kira-kira Anda ada jadwal tertentu tidak dalam penanganan sebuah kasus? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaiannya? Kemudian bentuknya itu dalam prosedur seperti apa yang sudah sekolah atau Bapak Kepala Sekolah lakukan? Baik, untuk hal itu tidak ada jadwal khusus Pak Amir untuk masalah etika moral. Ketika ada peristiwa ya langsung saya untuk memanggil yang bersangkutan untuk meminta keterangan, kemudian kita full up untuk penyelesaian sampai tuntas ya. Kemudian ketika kasus itu ternyata belum bisa selesai atau mungkin butuh penyelesaian dari level tingkat atas, maka kami koordinasi dengan yayasan untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya bisa segera selesai. Intinya tidak ada jadwal khusus, jadi mau tidak ada peristiwa kita panggil, kemudian kita nasihati, kemudian ya, mengambil komitmen untuk tidak mengulangi peristiwa atau etika moral yang itu dianggap melanggar. Ya. Kira-kira adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau orang yang dapat membantu kepala sekolah untuk dapat mengambil keputusan dalam penyelesaian kasus? Terkait dengan penyelesaian dilema etika atau moral, ini memang ada beberapa pihak yang membantu ya. Jadi yang pertama adalah guru senior. Jadi guru senior yang itu di sekolah saya anggap sebagai yang senior untuk kita mintai bertanggung jawab pendapat ya, ataupun kebijakan untuk musyawarah. Salah satu yang itu guru atau dari kita. Kemudian juga tentunya yayasan. Jadi selama kami bisa menyelesaikan internal sekolah, maka kami akan selesaikan di sekolah, tidak sampai ke yayasan. Kira-kira Pak Sarwoko, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Anda sampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira dapat dipetik dari pengalaman Anda dalam memutuskan sebuah dilema etika? Pelajaran yang saya ambil ini, yang pertama adalah seorang kepala sekolah atau pimpinan ini tentunya harus sangat bijak dalam menyelesaikan masalah, tentunya berkaitan dengan karyawan yang ada di sekolah, sehingga tidak satu mencemarkan nama baik pegawai tersebut, kemudian juga tidak mencemarkan nama sekolah. Kemudian yang kedua adalah tidak merugikan pihak yang lain. Jadi selesai masalahnya, tetapi tidak berdampak kepada yang lain seperti itu. Saya kira itu maksudnya. Iya, terima kasih Pak Sarwoko atas dialog dan bincang-bincang hari ini. Semoga apa yang panjenengan sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk rekan-rekan guru semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Lancar untuk Amin, amin. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, demikian tadi wawancara bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sarwoko selaku Kepala Sekolah SMP IT Azharo terkait dilema etika dan rujukan moral. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami perbincangkan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amir Thoyibi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sragen, yang kali ini akan melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah, yaitu beliaunya Ustadzah Nur Fitrianingsih, Kepala Sekolah TK Islam Terpadu Azharo Sragen. Wawancara yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah seputar dilema etika dan rujukan moral. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf waktunya mengganggu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Bu Nur selaku kepala sekolah di TK IT Azharo. Gitu ya Ibu. Siap, insyaallah. Baik, untuk pertanyaan pertama Ibu, selama ini kira-kira bagaimana Ibu Nur mengidentifikasi apabila di sekolah itu ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya. Beberapa hal ya biasanya kita tuh mengambil dari salah satunya karena memang kita itu kan gurunya banyak Pak, jadi kita itu ada beberapa. Yang pertama, beberapa ada informasi dari luar. Nah biasanya ada masukan, oh begini, ada guru penjenengan begini.
Kemudian kita juga ada penilaian kinerja sendiri dari seorang kepala sekolah. Itu biasanya kita ada penilaian kinerja, itu juga bisa menjadi daya dukung. Kemudian juga bagaimana kasus itu terjadi kita analisa. Artinya banyak faktor yang kita lakukan sehingga nanti tidak menjadi hanya satu pandangan saja. Itu Pak. Baik, Bu Nur, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu Nur mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus dengan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai etika? Ya. Kami tetap mengacu kepada nama baik sekolah itu yang utama. Jadi ketika ada sesuatu kasus, kita tetap melihat apakah ini dampaknya baik untuk lembaga. Maka itu harus kita analisa benar-benar sehingga kita sudah akan memberikan keputusan yang terbaik. Oh, ini yang terbaik yang memang untuk menjaga nama baik sekolah. Biasanya kita seperti itu. Oh gitu. Kalau begitu langkah-langkah atau prosedur yang biasa panjenengan atau Bu Nur lakukan itu biasanya seperti apa? Biasanya kita itu ada yang pertama, karena tadi ada masukan ya, ada masukan dari luar, ada faktor-faktor dari luar, kita kumpulkan dulu infonya. Kemudian kira-kira dari info yang ada itu kita klarifikasi juga, kita klarifikasi kebenaran dari info itu. Kemudian ada setelah klarifikasi kan kita juga ada diskusi dengan beberapa wakai ya. Di sini kan kita ada nggak cuma satu-satunya keputusan penting itu hanya dari kepala sekolah. Kita juga butuh masukan dari teman-teman waka. Kemudian saat itu setelah semuanya memberi masukan, kita sebagai kepala sekolah tetap memberikan keputusan yang terbaik, yang tetap memandang bagaimana nama baik sekolah itu tetap kita kedepankan. Tentu madorot dan manfaatnya harus kita utamakan. Oh, ini kemanfaatannya baik untuk sekolah, maka itu kita utamakan. Gitu, Pak. Iya. Baik Bu Nur, untuk berikutnya kira-kira hal apa saja yang Anda anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan yang untuk menghadapi dilema etika tadi? Iya. Kita biasanya itu ketika mau memutuskan itu tetap memandang madorot dan manfaat tadi. Nah, ketika kita sudah menjadikan oh ini kemanfaatannya lebih banyak gitu ya, kemanfaatannya lebih banyak, maka kepala sekolah tetap yang memberi keputusan yang penting. Jadi bukan orang lain, tidak ada intervensi dari siapapun. Keputusan ini tetap dilakukan oleh seorang kepala sekolah dengan memandang yang tadi, analisa-analisa yang ada, dan semua itu dilakukan oleh kepala sekolah sendiri. Dan insya Allah kepala sekolah memang kan kita itu enggak atas nama pribadi ya memberikan sebuah keputusan, pasti sudah ada step by stepnya, dan insya Allah ini adalah keputusan yang terbaik. Iya, baik Bu Nur. Kira-kira ada nggak tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, pasti ada. Jadi tentu ya, di sini contohnya begini, kadang bertentangan dengan hati nurani apa tidak. Oh, kadang teman sendiri apa tidak, dekat enggak, oh, tenan pora, itu kan juga mempengaruhi. Sehingga dilema itu ketika mendudukkan masalah yang berhubungan dengan aturan dengan kedekatan secara personal. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita sinkronkan satu dengan yang lainnya, itu tidak ada ini ya, tidak ada masalah baru gitu ya. Jadi kalau meskipun dia teman gitu ya, dekat, tapi kalau memang suatu harus diluruskan ya kita luruskan dengan aturan yang ada di sekolah, sehingga dua-duanya ya teman tapi tetap sesuai dengan aturan yang ada gitu. Baik Bu Nur. Untuk berikutnya, kira-kira dalam menghadapi dilema etika tersebut, Bu Nur ada jadwal tertentu atau tidak? Kalau saya sendiri tidak ada ya Pak ya, karena masalah itu muncul kan juga tidak kita nyana dan tidak terduga gitu. Pun kita berharap jadi gak ada masalah kan begitu. Jadi kalau ada masalah ya langsung biasanya, tapi tetap enggak. Kalau kita mungkin melihat langsung enggak, langsung kita ingatkan gitu enggak. Jadi kita cari waktu yang tepat, ngobrol dengan santai. Ya situasional ya, kondisional ya, fleksibel juga. Dan kita juga melihat-lihat ini kondisinya orangnya lagi mood apa enggak gitu, itu juga kita lihat. Jadi lebih fleksibel aja. Lebih fleksibel. Iya. Iya. Kemudian kira-kira ada enggak orang-orang atau pihak-pihak yang dapat membantu dalam panjenengan menyelesaikan dilema etika tersebut atau pengambilan keputusan? Iya, pasti ada. Yang pertama tadi kalau levelnya lembaga, biasanya kita itu ada maka ya, itu juga tetap kita ajak untuk rembukan aja, jadi kita sharing. Karena saya sekali lagi bukan satu-satunya yang penentu kebijakan, itu masukan dan saran. Tapi ketika di level sekolah kok tidak ada penyelesaian dan membutuhkan level yang lebih tinggi, maka kita mengangkatnya ke yayasan. Jadi kalau yayasan memberikan masukan, insya Allah kita udah nyaman gitu ya, karena kita itu kan di bawah yayasan. Baik, berarti step by step dalam menyelesaikan sebuah dilema sudah dilalui, dengan pihak-pihak tertentu juga sudah dilalui. Nah,
Pertanyaan terakhir ini dari kami, kira-kira dari yang pernah panjenengan lakukan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan? Ya, pelajaran terbaiknya. Jadi yang namanya keputusan itu tidak hanya di salah satu pihak saja, seorang kepala sekolah. Meskipun kami di sini diamanai sebagai kepala sekolah, tapi sebuah keputusan tetap harus melalui proses yang panjang. Jadi ada masukan saran dari orang lain, dan nanti kita timbang baik buruknya, sehingga nanti dampaknya harus bagaimana, itu adalah sesuatu yang penting. Okay. Yang kedua yang berhubungan dengan ketika kita memang memutuskan keputusan, maka kita juga tetap mengedepankan lembaga itu sendiri, nama baik lembaga ya, karena saya sendiri di Amanah itu kan punya PR banyak, visinya apa, yaitu untuk kembali untuk lembaga saya. Jadi jangan sampai setiap keputusan saya itu juga tidak berefek baik untuk lembaga. Gitu. Kemudian yang terakhir, selain untuk lembaga, kita juga berharap semua stakeholder sekolah itu tidak ada yang dirugikan juga. Baik itu stakeholder sekolah itu kan ada murid, ada orang tua, ada guru gitu ya. Semuanya meskipun yang bermasalah tanda petik tadi ada seorang guru, pun kita berharap penyelesaiannya adalah win-win solution gitu ya. Semuanya nyaman. Itu harapannya kita. Insya Allah itu yang kita ambil pelajaran terbaiknya, insya Allah Pak. Iya, Bu Nur. Luar biasa perbincangan kita hari ini, dan saya rasa cukup untuk percakapan perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan guru di seluruh Nusantara nanti. Jadi mohon izin nanti untuk kami upload di LMS. Terima kasih sekali lagi Bu Nur. Terima kasih Pak Amir. Baik, rekan-rekan guru yang hebat, demikian tadi perbincangan, percakapan kita dan wawancara terkait dilema etika dan bujukan moral dengan Kepala Sekolah TKIT Az-Zahra Sragen, beliaunya Ibu Nur Fitrianingsih SPD. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.